Di bayangan kalian, Moge Adventure 660cc harganya berapa coba? 200 juta, 300 juta, 400 juta? Enggak teman-teman, lebih dari itu karena motor yang akan dibahas kali ini, motor yang 1cc-nya 1 jutaan, alias harganya 600 jutaan. Tapi tenang, karena kali ini Aprilia memberikan diskon sampai 200 juta, sehingga harga jualnya menjadi 400 jutaan. Lantas apakah dengan harga yang menjadi lebih miring itu membuat motor ini layak buat dipertimbangkan? Mari kita bahas, ini dia Aprilia Touareg 660. Yes teman-teman, ini adalah Aprilia Touareg 660, motor yang sebenarnya udah dirilis sama Aprilia sejak akhir tahun 2022 lalu. Motor ini bermain di kelas Moge Medium Adventure, which is ketemu sama Kawasaki Versys 650. Terus juga ada yang baru, Honda XL750 Transalp. Sebenarnya kalau ngelawan brand Jepang lainnya ada Yamaha T700 atau Tenere 700, tapi sayang itu nggak dimasukin resmi sama Yamaha. Jadi kita kalau ngomongin kompetitornya hanya yang resmi-resmi aja lah ya. Untuk harganya teman-teman, memang Touareg ini diplot yang paling mahal dibandingkan kompetitornya. Bahkan kalau kalian beli Touareg dengan harga normal nggak diskon, satu motor ini bisa beli 2 Honda Transalp. Dan juga bisa 3 bahkan Kawasaki Versys 650. Dan itu adalah harga yang fantastis. Tapi sekarang karena diskon, harganya menjadi 442 juta on road DKI Jakarta. Dan itu adalah harga yang menarik menurut kami untuk kalian yang berencana mengincar motor adventure seperti ini. Tapi dengan harga 400 juta, sebenarnya dapat apa aja sih? Mari saya ceritakan. Secara desain, jelas Aprilia Touareg ini membawa desain khas moge-moge Italia atau moge Eropa secara spesifik, teman-teman. Saya selalu suka desain moge-moge Eropa itu karena berani bermain secara desain. Dan terbukti di Aprilia ini desainnya cukup radikal, cukup eksplorasinya itu lumayan jauh gitu ya secara garis desain. Di depan, model fasianya, model mukanya ini kelihatan sipit dan kelihatan terpisah dari bodinya. Ini kayak serangga gitu ya. Sementara dari samping kelihatannya gambot, dan dari belakang kalau kalian perhatikan detailnya itu kelihatan lagi-lagi minimalis, dan ya secara desain menurut saya ini lebih agresif dibanding kompetitornya. Lantas secara harga Aprilia juga bermain dengan build quality yang sesuai dengan harganya teman-teman. Jadi dengan spending 400 juta itu kalian benar-benar dapat motor yang rasanya dibangun dengan sangat apik. Muka dari Touareg ini terlihat garang karena model lampu utamanya yang sipit dan dikawal DRL. Tapi, khas motor buat jalan jauh, windshield di depan sini jadi keharusan nih. Sayang, tapi fix ini tuh, alias nggak bisa dinaik turunkan lagi posisinya. Dari samping, kelihatan gambutnya motor ini dan posturnya yang jangkung. Untuk yang warna kuning ini nih, sayang banget joknya juga dikasih clear kuning, yang ngebuatnya jadi gampang kotor. Kami sih jelas lebih suka Touareg 660 yang Indaco Tagelmos alias warna biru khas Aprilia. Nah, secara tampang, kaki-kakinya jelas bikin motor ini makin kelihatan sangar. Penggunaan roda 21 inci di depan dan 18 inci di belakang bikin Touareg ini kelihatan gagah dan siap banget dibawa kemana-mana. Secara umum, jelas sulit untuk nggak suka dengan desain Aprilia Touareg 660 ini, teman-teman. Dan dengan potongan seperti ini jelas menggambarkan harganya, dan motor ini benar-benar kelihatan motor yang mewah. Lanjut teman-teman, kita bahas sekarang tongkrongannya nih, atau posisi berkendara untuk pengendaranya. Motor ini tinggi banget teman-teman, jangkung. Tapi secara umum tinggi joknya hanya 860 mm. Dan untuk saya yang punya tinggi 175 cm ini dan bobot cukup ekstra, motor ini tuh sebenarnya masih cukup oke lah. Apalagi karena bobot saya yang cukup ekstra ini ya. Jadi posisi stoknya bisa lebih ambles, dan lihat nih posisi berkendara saya, kaki masih agak jijit sedikit aja. Beruntung karena posisi joknya yang cukup slim di tengah sini, dan juga posisi tangkinya yang juga langsing di tengah sini ya. Jadi
kaki itu lebih gampang ngejepitnya sehingga kaki nggak terlalu terbuka lebar dan posisi kaki itu masih bisa oke lah. Dan motor ini tuh punya posisi berkendara yang khasnya motor-motor adventure, teman-teman. Ergonomis sekali, natural sekali. Lihat nih kalau kaki saya lagi naik, bentuknya lurus banget kayak gini. Ditambah segitiga berkendaranya semakin sempurna lagi dengan posisi stang yang lebar dan juga tinggi seperti ini nih. Jadi secara umum menaklukkan motor ini untuk teman-teman yang punya tinggi 175 cm mungkin rasanya masih cukup oke lah. Tapi kalau di bawah situ tingginya kayaknya agak perlu menyesuaikan sedikit. Tapi ngomongin soal pengendaliannya, motor ini tuh terasa gampang untuk dikendalikan teman-teman. Karena bobotnya ringan dan juga sasisnya yang fleksibel, sasisnya juga cenderung enak buat bermain-main gitu ya, sehingga membawa motor ini tuh baik di kecepatan rendah, di kecepatan tinggi, off-road ataupun di aspal terasa meyakinkan. Dan juga jangan lupa motor ini tuh didukung dengan wheelbase atau jarak sumbu roda yang panjang, sehingga untuk berkendara jarak jauh, touring kayak gitu ya, terasa lebih meyakinkan lagi. Lalu untuk suspensinya, di depan bisa kelihatan shocknya shock Kayaba upside down teman-teman, yang diameter asnya gede dan ini asiknya bisa diatur-atur nih. Bisa diatur, disesuaikan karakternya seperti apa. Begitupun untuk shock belakangnya. Monoshock ini bisa diatur, jadi bisa diatur preload dan juga reboundnya. Ya secara umum lagi-lagi untuk menaklukkan motor ini rasanya gampang gitu. Dan untuk dibawa berkendara jarak jauh hingga off-road, motor ini rasanya mendukung sekali. Nah sekarang mari kita dengerin suara mesinnya dan juga ngebahas kayak apa sih mesinnya. Kita nyalain dulu. Oke. Sesuai namanya, Aprilia Touareg 660 ini dibekali dengan mesin 660 cc kalau digenapin teman-teman, tapi tepatnya 659 cc. Sebenarnya ini adalah mesin yang basicnya sama dengan kepunyaannya Aprilia RS 660 dan juga Aprilia Tuono 660 yang ya masih saudara kandungnya lah ya. Tapi karena ini motor yang peruntukannya untuk adventure, untuk perjalanan jarak jauh gitu ya, jadi Aprilia memang ngeplot motor ini dengan tenaga yang berbeda dibandingkan teman-temannya tadi. Nah, si Touareg 660 ini diplot dengan tenaga yang sedikit lebih kecil, tapi torsi yang lebih besar teman-teman dibandingkan RS 660 hingga Tuono 660. Ya jelas plotnya Aprilia dengan mesin ini, tentu motor ini diandalkan untuk motor-motor touring, sementara kalau kalian ngejar top speed, ngejar tarikan atas gitu ya, kalian bisa bermain di RS 660. Mesin yang digendong Touareg 660 ini punya tenaga maksimal 80 horsepower dan torsi 70 Nm. Tentu dengan tenaga segitu, motor ini nggak bisa diremehkan. Kalau dibandingkan dengan versi 650, jelas Aprilia lebih bisa tersenyum. Tapi, kalau ketemu Transalp, jelas Touareg kalah secara tenaga. Karena cc mesinnya juga tidak sebesar jagoan Honda tersebut. Nah, yang asik dari mesin ini, Aprilia membekali perangkat canggih dan membuat motor ini bisa sangat menyesuaikan karakter yang lagi kita inginkan. Total, ada 4 mode berkendara yang bisa kita pilih. Dengan adanya APRC sistem ini, motor ini jadi bisa diatur traksinya, engine map, engine brake, sampai ada cruise control juga. Bicara soal mesin, kami juga sempat ngetes efisiensi bahan bakar dari Moge 600cc kali ini, teman-teman. Ya memang sebenarnya pemilik Moge itu yang udah beli motor harga ratusan juta, kayaknya nggak terlalu peduli dengan berapa sih iritnya motor ini. Tapi nggak apa-apa kami tes untuk pengetesan lengkapnya. Dan Aprilia Touareg 660 ini setelah dites dengan rute berkendara harian, dengan kecepatan rata-rata 36,5 km per jam, dengan jarak kurang lebih 40 km pengetesannya, ternyata bisa dapat di angka 17,5 km per liter. Sebenarnya itu bukan angka yang irit dan juga bukan angka yang terlalu boros untuk sebuah Moge 600cc kayak gini. Perlu diingat motor ini hadir dengan kompresi yang tinggi, sehingga untuk pemilihan bensinnya perlu agak hati-hati nih. Dan ngomongin soal kompresi tinggi juga, itu berhubungan dengan panas mesinnya.
Setelah kami tes untuk pakai rute harian di tengah hari bolong Jakarta dan macet-macetan, memang ini bukan motor yang ideal untuk kondisi seperti itu teman-teman. Karena panas mesinnya cukup mengganggu dan distribusi hawa panasnya itu agak naik ke atas ke daerah paha hingga lutut. Sehingga kami sarankan kalau pakai moge kayak gini, khususnya Aprilia Touareg 660 ini, pakai sepatu yang tebal dan juga pakai jeans yang bisa menutupi hawa panas tersebut. Seperti biasa di Autotest kita akan bahas juga kelebihan dan kekurangannya. Dan kali ini kita bahas kelebihannya dulu. Yang pertama, di depan sini, apa coba kelebihannya? Yes teman-teman, ini motor yang jari-jari, peleknya cakep, bannya juga keren. Dan ini adalah ban yang tubeless teman-teman. Karena konfigurasi jari-jarinya itu disimpan di luar kayak gini. Kayak modelan punya BMW lah ya. Dan ini lebih memudahkan ketika kita touring. Sehingga nggak perlu khawatir ketika bannya flat gitu ya atau kempes karena tinggal bawa kompresor aja. Kelebihan kedua datang dari fitur-fitur yang lengkap teman-teman. Perlu diingat motor ini harganya yang paling mahal di kompetitornya sehingga untuk urusan fitur ya nggak tanggung-tanggung lah ya. Kita bisa lihat di sini di kokpitnya, lihat nih speedometer atau instrumen clusternya sekarang digital, full TFT teman-teman, atraktif untuk dilihatnya. Dan juga di sini ada ngumpet USB port yang kalian bisa manfaatkan untuk pengecasan handphone ataupun sistem navigasi yang bisa kalian pasang di sini nih, ada bar gitu tambahan. Terus juga motor ini punya cruise control, terus ada quick shifternya dan banyak sekali fitur-fiturnya. Dan kelebihan terakhirnya dari pengendaliannya teman-teman, motor ini terasa secara tampang tuh intimidatif gitu ya, galak, sangar, gede. Tapi ketika dikendarai ini motor yang ramah sekali dan menyenangkan untuk dikendarai teman-teman. Karena bobotnya nggak terlalu berat dibanding kompetitornya, terus juga posisi berkendaranya ideal, dan sasisnya asik banget buat dipakai kemana aja. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum juga kekurangannya. Dan yang pertama datang dari sistem pengeremannya teman-teman. Sebenarnya secara tampilan gitu ya, secara spek ini pengereman yang harusnya sih udah tergolong oke banget. Di depan double disc brake, di belakang single disc brake, dan vendornya dari Brembo. Tapi sayang dia masih pakai dudukan atau mounting yang aksial teman-teman. Sehingga untuk pengeremannya feel-nya itu memang nggak terasa sigap. Terus juga di motor tes kali ini rem belakangnya itu terasa agak kurang gigit. Mungkin udah perlu diganti beberapa partnya gitu ya. Tapi mungkin ketika kalian beli baru harusnya bisa lebih optimal lagi. Tapi setidaknya di motor tes kali ini terasa pengeremannya agak perlu ditingkatkan. Kekurangan kedua dari distribusi panas mesinnya teman-teman. Motor ini karena diperuntukkan atau dibangun dari pabrikan Itali, mungkin nggak disesuaikan dengan kondisi pasar Indonesia khususnya Jakarta saat ini lagi panas-panasnya nih. Entah kenapa distribusi panas mesinnya itu naik ke atas sehingga kalau kita lagi riding di siang hari, panasnya itu sampai naik ke atas ini nih, sampai ke arah paha, terus juga sampai lutut. Jadi ya better pintar-pintar lah milih jalan ketika lagi berkendara. Dan kekurangan terakhirnya dari minimal bensin yang diperlukan untuk motor ini teman-teman, which is minimal RON 95 nih tulisannya di sini. Dan agak kontradiktif sih dengan konsep motor adventure-nya. Karena kalau kita adventure atau belusukan kemana-mana, jarang nemuin bensin yang RON-nya tinggi kayak gini nih. At least di Indonesia ya. Kalau mungkin untuk pasar luar, ya mungkin udah beda lah ya. Tapi harusnya Aprilia bisa lebih memberikan mesin yang fleksibel untuk sebuah motor adventure kayak gini. Dengan harga yang fantastis tapi dapat diskon besar, apakah Touareg 660 ini layak dibeli? Tentu jika kalian penggemar motor Eropa, khususnya Italia, penawaran diskon tersebut patut dikejar. Apalagi dengan segala kelebihannya, fitur, hingga pengendalian yang jempolan. Touareg 660 ini akan menjadi tunggangan yang bisa dibanggakan. Well teman-teman, motor kayak gini memang punya segmentasi sendiri. Apalagi dengan harga jual yang cukup tinggi, tentu ini nggak menyasar segmen yang kayak kita-kita nih yang masih mikirin motor pertama apa, motor harian apa, harganya masuk apa enggak sama anggaran. Ya nggak kayak gitulah, bukan buat kita pasarnya. Dan motor ini bocorannya ternyata dengan harga yang di diskon 200 juta itu stoknya nggak banyak. Karena yang dijual adalah yang NIK 2022. Tapi menurut kami membeli NIK 2022 di tahun sekarang rasanya masih cukup oke lah. Masih belum terlalu panjang dan dengan harga diskon 200 juta itu membuatnya semakin menarik lagi.
Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal motor ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik. Dan juga kalau YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman sekian aja. Saya Hafiz pamit, stay safe dan bye-bye.